Oke, Tante Tiur apa kabar? Baik lah, Om gimana? Iya, kabar saya juga baik aja nih. Om ngomong-ngomong, kemarin saya kepikir-pikir nih, Om. Saya Apa itu? itu jadi guru sekolah minggu dulu. Saya murid sekolah minggu, gurunya Om. Ah, masa sih? Saya kok lupa ya. Udah tua ya? Sekarang saya udah punya murid jadi guru sekolah minggu juga Ih, tuh, Om. hebat ya. Nah, Hebat ya. itu perlunya regenerasi, Om. Jadi anak-anak Betul. sekolah minggu yang sekarang nanti jadi guru sekolah minggu juga. Itu yang kita Senang nggak? harapkan. Nah, Tuh, semua mendaftar jadi guru. oke lah. Jadi gurunya banyak. Nggak perlu kita Udah. membagi-bagi. Udah mau mulai. Wah, udah mulai ya? Tungguin tuh. Kirain belum mulai, kan kita ngomong. Oke, Dede. Apa kabar? Baik, luar biasa. Iya, kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, pandemi ya. Nggak Iya. terasa Tante ya. Iya. Yang kurus tambah kurus, yang gemuk makin kurus. Ya. Yang tinggi jadi pendek, yang pendek jadi tinggi. Bingung kita kadang-kadang. Ya kan? Tapi Dede tetap semangat ya. Memuji Tuhan. Siap. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, kita harus tetap memuji Tuhan. Betul. Nggak ada batasnya. Adik-adik jangan takut ya. Di mana aja kita berdoa, bisa di dalam mobil, bisa di sepeda motor, bisa di mana aja kita memanggil Tuhan. Tuhan itu akan hadir kalau ada yang memanggil ya. Amin. Dan ingat, jangan jauh-jauh dari Tuhan ya. Ini pandemi ini sangat ngeri Tante ya kan. Kalau kita tidak menjaga badan, menjaga jarak, menjaga aturan-aturan. Makanya kita ibadah Om. Hati yang Iya. gembira kan adalah Om. Hati yang gembira adalah Om. Siap ya. Oleh karena itu, mari kita mau mulai ibadah kita ya. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Ada yang bernyanyi sungguh-sungguh ya. Jangan malu-malu di rumah, walaupun bapaknya opung melihat, nggak apa-apa kita nyanyi. Oke, kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Bersukaria bukannya jangan cemberut, gembira. Oke? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi Nenek, yang semangat ya. Sekali lagi. Mari kita Bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Karena Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke adik-adik, jangan lupa setiap mengawali pekerjaan kita mengundang Tuhan supaya Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Kita juga mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami hendak memulai ibadah kami. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan hadir di tempat anak-anak sekolah minggu, sehingga apa yang kami buat semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, ada perbuatan, ada perkataan, ada pikiran kami yang menyakiti hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik masih siap memuji Tuhan ya? Masih Iya, semangat kan? masih semangat, Tante, masih langsung semangat. saja semangat. Ya. Walaupun makan singkong tetap semangat. Ayo, Tante Tiur undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Iya, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kita ingin selalu memuji Tuhan, ya. Pujilah Tuhanku. Tahu lagunya kan? Tahu, Oke, Tante. sama-sama ya. Tahu. Iya. Oke.
pujilah Tuhanku selama-lamanya. Karena apa? Karena Tuhan sayang Tuhan baik sama ya. kita. Oke, masih dengan sikap berdiri kita akan masuk ke hukum kasih. Siap semuanya? Siap, Tante. Oke, sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Iya, adik-adik, tadi sudah bersuka karena kita masuk ibadah ya Om. Lalu Iya. kita diingetin harus muji Tuhan selalu sepanjang hidup kita. Iya. Kita udah hukum kasih, tapi sebenarnya Om, kita ini bisa ada saat ini karena Tuhan itu kan, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat besar. Ya nggak Om? Paling besar. Ingat nggak lagunya? Betul. Ingat Tante, ada lagu yang berhubungan dengan itu. Yang besar? Iya, yang Apa besar. tuh? Apakah itu? Mari kita dengarkan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Iya. Allah besar. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Iya, tepuk tangan semuanya. Oke Dedek, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah hukum Tuhan. Sekarang kita hendak memberikan persembahan. Ingat, persembahannya bisa diantar atau dititip sama orang tuanya ke gereja. Tulis di amplop, umpamanya Budi 500.000, atau ditransfer juga boleh Tante Tiur ya. Iya, betul. Iya, kalau nomor rekeningnya belum tahu bisa tanya nanti di gereja ya. Adik-adik, kenapa adik-adik perlu memberikan persembahan? Kenapa Tante? Ucapan syukur. Ucapan karena syukur. kita sudah diberkati. Iya. Walaupun kita menghadapi COVID, tapi Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada Betul. kita. Oke adik-adik, untuk memberikan persembahan kita memuji Tuhan dari lagu apa tadi Tante? Di sini Di aku sini bawa aku Tuhan. bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah jumlahnya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Kita doakan persembahan, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kalau kesempatan ini kami masih bisa memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan, dan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan sehingga kami memperoleh keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, tiba sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan nih adik-adik ya. Seperti yang Tante Tiur ucapin tadi di depan tuh, ngobrol sama Om Ramses. Tadi Om Ramses guru sekolah minggu Tante Tiur. Sekarang nih yang mau cerita, dulu murid sekolah minggunya Tante Tiur, cucunya Om Ramses berarti. Iya Tante, tapi di hadapan Tuhan sama loh. Oke, ada bedanya loh. Siap dong mau dengerin ceritanya ya. Nanti adik-adik tahu siapa yang cerita. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Siapin Alkitabnya, siap? Oke, kita angkat pujian. Read your Bible. Every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, And you grow, grow, and you grow, and you grow. glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow. Shalom adik-adik, siap untuk mendengarkan cerita ya? Disiapin Alkitabnya, coba mana Alkitabnya? Untuk kakak-kakak yang udah bisa baca Alkitab, disiapkan Alkitabnya. Kemudian untuk adik-adik, nyimak aja ya sama apa yang nanti Tante ceritakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh sertai kami dari awal ibadah hingga pada saat ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati hati dan pikiran kami dan juga mulut kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik sekarang siapin ya Alkitabnya. Buat kakak-kakak nih yang udah bisa buka Alkitab, kita buka Alkitabnya dari 1 Samuel 25 ayat yang kedua sampai ke 35. Nah, karena bacaannya panjang, adik-adik boleh tandai dulu, oke? Boleh tandain pakai ini nih, atau ada pembatas Alkitab ditandain dulu. Nanti adik-adik membacanya setelah ini ya. Oke, sekarang untuk menceritakan isi Alkitab pada topik minggu pagi ini, Tante mau menayangkan satu video untuk menceritakannya, oke? Silakan ditonton. Dalam kisah Alkitab terdapat tokoh bernama Nabal. Ia dikenal dengan perilakunya yang kasar terhadap orang lain. Nabal memiliki banyak kambing dan domba, dan ia memiliki seorang istri bernama Abigail. Tidak seperti suaminya, Abigail adalah wanita yang lemah lembut. Tidak jauh dari rumah Nabal dan Abigail, Raja Daud dan hambanya berkemah di dekat situ. Raja Daud hendak menyapa Nabal dan meminta beberapa kebutuhan untuk mereka. Maka ia mengirim hambanya ke rumah Nabal. Ia memerintahkan mereka untuk menyapa Nabal dengan ramah dan sopan, dan seharusnya Nabal membalas kebaikan itu. Sampailah mereka semua kepada Nabal, menyapanya dengan baik dan sopan dan meminta beberapa keperluan. Tapi Nabal menolak mereka dengan sangat kasar. Mereka memaki-maki hamba Raja Daud, bahkan ia mengusir mereka semua. Para hamba kembali dan mengatakan kejadian itu kepada Raja Daud. Raja Daud tersinggung dan marah. Ia memerintahkan untuk menyandang pedang mereka dan membalas perbuatan Nabal. Sementara itu, Abigail mendengar perbuatan suaminya Nabal kepada hamba-hamba itu dari orang di rumahnya. Ia tahu kelakuan buruk suaminya dan dapat mengancam ia dan seisi rumahnya. Abigail menyiapkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya dan dinaikkannya ke atas ekor keledai.
Raja Daud dan hambanya sudah dalam perjalanan ke kediaman Nabal untuk membalasnya. Mereka melihat seorang yang menghampiri mereka, itu adalah Abigail. Abigail langsung sujud menyembah Raja Daud dan memohon untuk tidak membalas perbuatan Nabal. Ia meminta Raja Daud untuk berhenti dan berpikir ulang akan kemarahannya. Raja Daud berpikir ulang dan terima kasih kepada Tuhan karena Abigail menyadarkannya. Raja Daud menerima pemberian Abigail dan kembali pulang. Karena Abigail memohon kepada Raja Daud untuk berpikir kembali, Raja Daud memilih perdamaian dibanding dengan membalasnya dengan amarah. Adik-adik, tadi adik-adik udah lihat ya, kalau di situ ada siapa? Ada Raja Daud. Terus ada siapa tadi yang lari-lari, yang menyiapkan kue, menyiapkan segala sesuatunya untuk meminta maaf? Siapa namanya? Ibu Abigail. Benar adik-adik ya. Di sini ada menceritakan bahwa Raja Daud itu tersinggung dengan perbuatannya si Bapak Nabal. Nah, dari cerita ini adik-adik kita itu bisa belajar kalau namanya kita mau berkata-kata atau berbuat sesuatu harus dipikir dulu, karena belum tentu apa yang kita katakan dan kita perbuat itu berkenan di hati orang lain. Itu pelajaran pertama. Tapi yang mau dilihat di sini adalah Ibu Abigail, istrinya si Bapak Nabal ini. Kenapa adik-adik? Tante, maksudnya gimana ya? Adik-adik, dari minggu-minggu kemarin, adik-adik udah mendengarkan kan cerita firman Tuhan. Kalau kita menolong tanpa pamrih, kita juga menolong dengan sukacita, kita menolong melalui perkataan. Pada minggu hari ini, kita mau belajar untuk menolong dengan perbuatan. Nah, kenapa perbuatan, Tante? Nah, perbuatan yang dilakukan sama Ibu Abigail ini benar-benar perbuatan yang sangat baik, karena Ibu Abigail tahu bagaimana sifat dan sikap suaminya si Bapak Nabal yang membuat hatinya Raja Daud menjadi kecewa dan tersinggung. Nah, kalau misalnya adik-adik pikir, pasti Ibu Abigail sudah berpikir, aduh gimana nih ya caranya supaya Raja Daud nggak marah. Aduh, nih berarti harus ditolong nih suami saya supaya Raja Daud tidak menjadi marah kepada mereka dan seisi rumah mereka. Kemudian Ibu Abigail nggak cuman berpikir, nggak cuman berkata-kata aja, tapi Ibu Abigail bertindak. Ibu Abigail berbuat sesuatu, yaitu dengan memberikan kue-kue yang banyak sekali untuk Raja Daud serta meminta maaf kepada Raja Daud karena atas perilaku suaminya, Bapak Nabal. Nah, dari sini adik-adik juga bisa belajar ya, kalau kita itu menolong juga harus dengan aksi, harus dengan perbuatan. Gak cuma misalnya gini, lihat ada temen yang jatuh, wah kasihan deh, pasti dia kesakitan, pasti dia merintih-rintih, atau jangan banget bahkan luka ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik cuma ngomong, adik-adik cuma berpikir, terus adik-adik hanya ingin tapi tidak berbuat, temannya tertolong atau tidak? Belum ya, belum. Mungkin ada adik dan teman-teman adik-adik mungkin ada yang bisa berbuat sesuatu, menolong. Kalau misalnya temannya jatuh, dibantuin bangun, dibantuin berdiri, terus dilihat lukanya. Terus kalau misalnya berdarah perlu diobati, minta tolong kepada orang yang lebih tua untuk supaya lukanya teman adik-adik itu diobati, ya kan? Itu contoh. Terus contoh yang lain lagi, misalnya adik-adik di rumah ya, misalnya adik-adik lihat abis makan terus aduh piringnya kotor nih, tapi buat adik-adik yang udah besar aja ya dan kakak-kakaknya, kalau misalnya yang masih kecil-kecil belum boleh untuk cuci piring ya. Kalau misalnya adik-adik yang udah bisa cuci piring, cuci peralatan makannya sendiri, bantuin, jadi menolong dengan perbuatan. Terus misalnya lagi adik-adik bangun tidur ya kan, bangun tidur terus lihat kasurnya masih agak berantakan, adik-adik bisa dong yang kecil maupun yang besar merapikan tempat tidur ya kan, merapikan tempat tidur, bantalnya ditaruh yang rapi, gulingnya ditaruh yang rapi, selimutnya dilipat. Jadi adik-adik bisa menolong orang di rumah dengan perbuatan adik-adik.
masih banyak adik-adik contoh-contoh yang lain yang bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik sehari-hari dengan diri adik-adik sendiri, terus dengan orang di rumah atau teman-teman. Kalau sekarang kan lagi pandemi ya, jadi adik-adik kebanyakan di rumah bersama dengan keluarga, dan mungkin ada orang yang menjaga adik-adik atau oma, opa, opung, eyang ada di rumah ya bersama dengan adik-adik. Maka adik-adik bisa melakukan menolong dengan perbuatan adik-adik sesuai dengan kemampuan adik-adik. Tapi tante yakin adik-adik di sini itu pasti rajin-rajin mau nolong orang tuanya, terus mendengarkan orang tua. Jadi kalau yang belum, mulai dari sekarang adik-adik bisa lakukan, belum terlambat ya. Jadi adik-adik bisa menolong orang-orang di rumah melalui perbuatan adik-adik. Jangan lupa juga selain menolong dengan perbuatan, adik-adik juga jangan lupa untuk rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Ya, oke, itu aja firman Tuhan untuk pada hari ini. Kita tutup firman ini dengan bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang ngintip. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami pelajari dari Ibu Abigail. Kiranya Tuhan boleh berkati hati kami dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan, kami dapat menolong dengan perbuatan sesuai dengan kemampuan kami dan sesuai dengan yang Tuhan izinkan. Berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menolong orang di rumah, keluarga, dan sesama kami dengan perbuatan nyata kami yang menggambarkan perilaku anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tadi adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang bawa tadi firman Tuhan? Iya. Murid aku, Om. Oh, muridnya ya? Iya. Iya. Tante muridnya saya. Betul. Iya. Tapi ingat, di hadapan Tuhan sama aja. Siapa aja boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu kita diajarkan untuk menolong orang ya. Menolong orang itu bukan hanya dipikirkan aja kan, adik-adik ya, bukan hanya dipikirkan, tapi ada action. Orang sana bilang NATO katanya, no action talk only. Wah iya. Jadi kalau kita melihat orang sakit, kalau ada orang kecelakaan di tengah jalan, jangan bilang ih kasihan ya, tapi kita nggak menolong, itu nggak bagus. Kalau kasihan, kita tolong dia. Oh, berarti kita nggak boleh cuman moto terus taruh di sosmed? Nggak boleh, itu bukan nolong. Oh gitu, Itu bukan salah lagi, tidak boleh. Oke. Ya, jadi apalagi sekarang nih kan, adik-adik ya, banyak orang yang nggak makan. Ya. Kalau di rumah ada kelebihan makanan, antar diem-diem ke rumahnya. Nanti tinggal bilang sama bapak, Pak tadi nasinya saya ambil sepiring buat saya si A. Itu menolong yang paling bagus, yang dikehendaki Tuhan. Jadi jangan menolong hanya omongannya doang, omdo bahasa sekarang nih. Jadi harus action. Action tahu dong? Action tahu? Bertindak. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jangan ngomong doang, kasih. Nah, ya, kalau melihat ada orang yang nangis, adik-adik juga bilang, kenapa nangis dek? Nah, sakit kakinya, dielus-elus atau diobatin. Jadi itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita menolong orang pakai action. Oke, kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyi apa tante? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan
adik-adik. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan apa ya? Ya, betul, kita akan merayakan Paskah. Ya, meskipun tahun ini kita masih belum bisa merayakan Paskah secara bersama-sama, tapi Om dan Tante berharap bahwa adik-adik tidak mengurangi sukacita Paskah di tahun ini ya. Oleh karena itu, Om dan Tante guru sekolah minggu juga masih ingin mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyatakan sukacita Paskah kita nih. Tapi karena kita ini memasuki situasi new normal, maka kegiatan-kegiatan itu nanti akan dilakukan di kelas masing-masing melalui WhatsApp group. Oke, nah jadi Tante di sini ingin mengingatkan kembali apakah adik-adik sudah masuk dalam grup yang seharusnya. Dan hari ini Om dan Tante guru sekolah minggu akan memastikan adik-adik ada di grup kelas adik-adik yang seharusnya. Nah, grup kelas yang seharusnya itu seperti apa? Jadi untuk kelas Batita itu adalah adik-adik yang berusia di bawah 3 tahun. Kemudian untuk yang Balita itu adalah adik-adik yang sudah TK berusia 4-5 tahun. Kemudian yang kelas Madya itu adalah adik-adik yang masuk kelas 1 dan 2 SD. Kelas tengah 3 dan 4 SD. Kelas tanggung 5 dan 6 SD, sedangkan untuk kelas pra remaja adalah kelas 7 dan kelas 8 atau biasa dikenal dengan kelas 1 dan 2 SMP. Jadi hari ini Om dan Tante akan invite dan remove sesuai dengan kelas adik-adik yang seharusnya. Nah, kalau misalnya adik-adik merasa bahwa kok Tante saya belum dimasukkan ke kelas yang seharusnya ya, misalnya saya harusnya masuknya kelas tanggung, tapi masih di kelas tengah. Jangan lupa untuk menghubungi Tante Cili ya, tapi ditunggu dulu ya, karena hari ini Om dan Tante akan invite dan remove semuanya. Kalau di tanggal 22 Februari masih juga belum sesuai dengan grup yang seharusnya, maka adik-adik bisa menghubungi Tante Cili di nomor berikut. Oke, ya, semoga kita bisa tetap menikmati sukacita Paskah ya di masa new normal ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, dan tetap juga rajin beribadah. Terima kasih. Adik-adik udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman, terus kasih persembahan, memuji Tuhan lagi. Sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat ya Om Tante. Iya, Tante. Tante dan Opung nih. Kita bersatu dalam doa ya, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan boleh berkati masing-masing kami dan juga guru-guru sekolah minggu untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh Tuhan bagikan kepada kami melalui Om Tante guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh berkati supaya hati kami seperti hati Ibu Abigail yang senantiasa mau memperhatikan sekitar dan menolong dengan perbuatan. Kiranya Tuhan boleh lembutkan hati kami, Tuhan juga boleh bukakan mata dan telinga kami supaya kami dapat menolong sesama kami dan di lingkungan sekitar kami. Tuhan, kiranya pada saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik dalam sekolahnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati mereka semua satu persatu supaya mereka dapat belajar dengan rajin dan mendapatkan hasil yang memuaskan, walaupun sudah selama ini ya Tuhan mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan metode yang cukup berbeda melalui sistem daring. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka, pelihara mereka, cerdaskan mereka, berikanlah mereka hikmat yang luar biasa daripada-Mu saja ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga boleh berkati mereka dalam keluarga. Kiranya mereka senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran orang tua. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati para orang tua dengan segala pekerjaan, usaha, maupun orang tua kami yang ada di rumah mengurus kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati, bukakan tingkap-tingkap berkat yang luar biasa di atas keluarga kami semua. Kiranya Tuhan juga boleh berkati sanak saudara kami atau mungkin siapapun yang berada di dalam rumah kami. Kiranya Tuhan juga boleh berkati. Kami juga berdoa Bapak untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati dalam setiap usaha, pendidikan ataupun pekerjaan ataupun yang di rumah Bapak menjaga anak-anak.
Kiranya Tuhan boleh berkati supaya semangat yang ada terus menyala-nyalai Bapa di hati kami semua untuk mengajar dan memuliakan nama Tuhan melalui komisi sekolah minggu. Kami juga mau berdoa Bapa bagi gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati Bapak Pendeta Jemaat kami, Bapak Pendeta Haryo Budi, dan beserta semua majelis yang boleh melayani di gereja Poklahara ini. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka satu persatu supaya mereka dapat melayani dengan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, seperti yang Tuhan masih ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung Bapak hingga pada saat ini. Tapi kiranya Tuhan boleh berkati kami semua, lindungi kami semua, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami menjadi anak-anak dan orang tua yang sehat Tuhan, tidak terdampak ataupun bagi saudara-saudara kami sendiri ataupun keluarga terdekat kami yang terdampak terkena virus Corona. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan pulihkan dan sehatkan kembali seperti sedia kala. Tuhan berkati proses untuk memberikan vaksin kepada seluruh warga Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati. Kami juga berdoa untuk pemerintahan supaya mereka boleh dapat bekerja dengan takut akan Tuhan, mulai dari Bapak RT, RW hingga Bapak Presiden sekalipun. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh mengetahui hati, Tuhan boleh mengetahui keinginan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu hingga pada saat ini. Inilah doa kami jauh dari sempurna, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati adik-adik, om, tante, guru sekolah minggu, orang tua, dan semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, adik-adik, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kita sudah selesai. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyi "Selesailah Sekolah Minggu". Sekolah minggu tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Sekolah minggu tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Adik-adik, pada hingga saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga untuk saat ini kita belum bisa bertatap muka ya Om Tante untuk mengajar. Tapi nggak apa-apa ya, karena dengan adanya teknologi yang canggih, sekarang kita bisa beribadah melalui online ini ya. Karena ini masih berlangsung, Om Tante juga nggak jenuh-jenuh untuk mengingatkan adik-adik ya. Dari Tante, mengingatkan adik-adik untuk makan minum yang bergizi, yang sehat-sehat. Makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak, minum vitamin juga. Oke, dari Om Ramses? Dan jangan lupa olahraga. Olahraga bisa lari-lari di tempat, ya, senam, juga berjemur. Jangan lama-lama jemurnya ya, nanti gosong. Dan yang terakhir, ingat selalu ya, kita bantu pemerintah agar pandemi ini cepat berlalu. Ya, Om Tante. Iya, Tante. Kita harus lakukan protokol kesehatan. Apa aja coba? Memakai masker kalau keluar rumah, lalu rajin mencuci tangan ya, atau memakai hand sanitizer kalau di luar, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Jadi jangan suka ngumpul-ngumpul dulu ya adik-adik, biar pandeminya cepat berlalu. Oke, setuju? Setuju? Setuju, Tante. Oke.
Untuk itu, kita mau ngucapin Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.